Kesabaran seseorang itu menentukan bagi dirinya jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu berangkat dari rumah. Ini mungkin tidak terlalu jauh rumahnya ya. Ibu berangkat, bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat ke masjid. Ngambil air wudhu, kemudian menyempurnakan wudhunya. Ketika ibu wudhu, air yang menetes dari wajah ibu, pada saat itulah Allah merontokkan dosa-dosa ibu. Dosa pandangan matanya, dosa yang ada di pikirannya. Tangannya, kemudian tangannya dicuci, kemudian tangannya, rambutnya, kemudian telinganya, kakinya. Ketika ibu itu wudhu dan tetesan air wudhu itu masih menetes, pada saat itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah satu persatu itu Allah gugurkan. Berangkat ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu kali langkah, yang kanan kakinya diangkat, kata Nabi, satu persatu Allah turun, satu persatu dosanya Allah gugurkan. Ketika kaki kirinya diangkat, Allah naikkan satu persatu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujudi illa hu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Takmir Masjid Babus Salam Parit Banjar, bukan sampean. Oh. Para jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini pakai bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Oh, bahasa Indonesia saja. Kalau pakai bahasa Madura saya bisa tahan 2 jam, karena bahasa Indonesia berarti 5 menit saja Ibu ya. Saya sebenarnya dari tadi pengen duduk, cuma karena ada senior saya, Bang Haji Ikram. Beliau itu kakak kelas saya semasa di pesantren Al-Jihad. Jadi saya tidak bisa menolak beliau. Izin Bang, berapa menit ini? 5 menit saja Bang ya. Hah? Oh. Ibu-ibu semuanya masih seger Ibu? Masih sehat ya? Masa kalah sama saya yang dari Siantan ini Ibu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi yang luar biasa ini, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di satu masjid yang sangat megah. Beberapa tahun yang lalu saya hadir ke masjid ini, saya sudah berpikir dalam hati, insya Allah masjid ini kelak akan menjadi masjid yang paling baik di kampung ini. Saya menjadi teringat bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah di atas dunia semata-mata hanya karena mengharapkan ridha Allah, maka sesungguhnya Allah tengah membangunkan istana terbaik di surganya. Siapapun yang menyumbang, baik yang menyumbang tanahnya sebagai wakaf, menyumbang bahan bangunannya, menyumbang materi, menyumbang fikirannya untuk menjadikan masjid seperti pagi ini, yakin saja bahwa Allah tengah menyiapkan istana-istana terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan perkara mudah. Saya dengar tadi dari Bang Haji Ikram ini kurang lebih berapa tahun? 4 tahun. Jadi ternyata awalnya sederhana. Kalau kita bisa bangun rumah bagus, hanya 1 orang yang punya ide, bagaimana mungkin masjid yang dimiliki oleh ratusan jamaah ini tidak bisa berdiri? Ini luar biasa Bu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa pagi ini kita dapat memakmurkan masjid Allah ini.
Masjid megah semegah apapun, kalau isinya itu kosong, ya kurang baik. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masjidnya sederhana. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiangnya itu hanya dari pohon kurma, tiangnya awal mula berdiri. Karena masjid pertama yang berdiri di Madinah itu bukan Masjid Nabawi. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi di Madinah itu Masjid Quba. Kalau masjid pertama di dunia itu Masjidil Haram yang pertama. Masjid yang keduanya Al-Aqsa di Filistin. 40 tahun setelah berdirinya Masjidil Haram, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Rasul, masjid di dunia yang pertama ini apa? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, setelah Masjidil Haram, masjid mana lagi yang dibangun di atas dunia ini? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Berapa jaraknya? 40 tahun. Nah, kemudian masjid yang dibangun pertama oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Masjid Al-Aqsa, Masjid Quba. Sementara Masjid Nabawi itu dibangun beberapa bulan setelah berdirinya Masjid Quba. Nah, pagi ini kita semuanya dalam keadaan puasa. Orang yang sedang berpuasa itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shaum nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi orang yang sedang berpuasa sesungguhnya sedang diajarkan rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sabar itu adalah benteng, was-sabru junnatun. Sementara sabar itu sendiri adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari api neraka, benteng dari kerusakan, benteng dari kehancuran. Maka insya Allah mudah-mudahan kita yang berpuasa hari ini, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita sabar? Ini biasanya jam segini pulang dari masjid, waktunya tidur. Bangun tidur langsung ngopi. Nah, ini makanya kita harus sabar dulu. Sabar Pak ya. Kita nggak bisa ngopi dulu. Nanti ngopinya jam 6. Berarti berapa menit lagi? Tapi bukan jam 6 pagi, jam 6 sore nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, pernah didatangi seseorang. Orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Rasulullah menjawab, la taghdab. Jangan suka marah. Bu, ibu, ibu suka marah enggak? Jangan sapa. Tak campur dia. Paling sampai gigi ya lagi nak kapide. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, berikan saya nasihat ya Rasulullah. Rasulullah hanya menjawab, la taghdab. Jangan suka marah. Karena jawabannya singkat, orang ini bertanya lagi, faraddada miraran. Kemudian sahabat ini, orang ini mengulangi lagi pertanyaannya kepada Nabi dan permintaannya. Ausini ya Rasulullah, berikan saya nasihat ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah sama, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah. Kalau nanti kamu nggak suka marah, Allah nyiapin surga bagimu. Marah itu bukan ketika kita kesal dan emosi, Bu. Bahkan dalam ibadah pun gampang marah. Orang sholat bisa marah, orang puasa bisa marah, orang zikiran bisa marah, orang baca Quran bisa marah. Makanya memang sengaja tadi sholatnya agak saya lambatin dikit itu. Ya, biasanya kalau sholat di sini agak lama ya. Oh ya bagus. Apalagi sholat tarawih itu kan
Kemarin saya nonton di TV itu ya bukan ngolok-ngolok lah. Sholat 23 rakaat, tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3 rakaat, selesai dalam 8 menit. Berarti per sholat itu cuma sekitar 40 detik. Wih, hebat itu Pak. Bisa tes lah kok ini. Insya Allah yang ngeronyo kaptif itu gitu. Orang sholat bisa marah. Kenapa bisa marah? Boleh jadi karena memang dirinya ketika dia mau sholat tidak menyiapkan hatinya. Orang sholat itu ngadep Allah. Di dalamnya ada syarat, ada rukun yang harus dipenuhi, dan ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat seseorang. Maka imamnya harus sabar, makmumnya juga harus sabar. Sholat kita kan gak lama, paling lama itu ya 10 menit toh Pak. Paling lama sholat kita 10 menit. Paling tambah zikir 10 sampai 15 menit. Bagaimana dengan sifat sholatnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, sampai aku mengira bahwa Rasulullah meninggalkan aku. Saking lamanya Rasulullah itu sholat. Kita memang tidak bisa meniru sholatnya Rasulullah, tapi sifat sholat Rasulullah yang tenang bisa kita pelajari. Orang sholat itu ya mestinya tenang. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Kan orang sholat sedang menghadapkan hatinya kepada Allah, menghadapkan pikirannya kepada Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah. Maka orang sholat harus sabar. Nah nanti puasanya pun ya mesti sabar. Puasa kita paling ya antara 13 sampai 14 jam itu. Tidak makan dan tidak minum. Kalau puasa saja kita tidak sabar, apalagi di luar puasa. Kesabaran seseorang itu menentukan bagi dirinya jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu berangkat dari rumah. Ini mungkin tidak terlalu jauh rumahnya ya. Ibu berangkat, bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat ke masjid, ngambil air wudhu, kemudian menyempurnakan wudhunya. Ketika ibu wudhu, air yang menetes dari wajah ibu, pada saat itulah Allah merontokkan dosa-dosa ibu. Dosa pandangan matanya, dosa yang ada di pikirannya, tangannya, kemudian tangannya dicuci, kemudian tangannya, rambutnya, kemudian telinganya, kakinya. Ketika ibu itu wudhu dan tetesan air wudhu itu masih menetes, pada saat itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah satu persatu itu Allah gugurkan. Berangkat ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu kali langkah, yang kanan kakinya diangkat, kata Nabi, satu persatu Allah turun, satu persatu dosanya Allah gugurkan. Ketika kaki kirinya diangkat, Allah naikkan satu persatu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi dengan masuk masjid. Masuk masjid kata Nabi, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang masuk masjid, hatinya teringat dan terpaut kepada masjid, saksikan bahwa orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Tambah lagi dengan salat sunnah, tambah lagi dengan salat subuh. Apalagi yang salat subuh ini, Bang Haji Ikram, di kampung ini yang paling kaya siapa? Kaya semua. Oh kaya semua ya. Ada sekian sekali Bang. Oh. Apalagi yang sholat subuh ini kaya semuanya ini. Orang yang sholat subuh itu paling kaya kata Nabi. Raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya.
Mungkin yang kaya di dunia hari ini punya sekian ratus sekian ribu hektar, punya kekayaan sekian ribu triliun, punya supermarket yang paling megah, punya istana yang paling hebat, uangnya nggak habis-habis. Kita menyebutnya kaya. Tapi ternyata kata Nabi SAW, yang paling kaya bukan yang itu. Yang paling kaya itu yang sholat subuh 2 rakaat. Tapi pulang sholat subuh uang kami masih, Ustaz. Bukan uangnya, tapi nilai-nilai kebaikan yang Allah siapkan. Nilai-nilai kebaikan yang Allah siapkan untuk ibu dan bapak yang sholat subuh, apalagi dalam keadaan berpuasa. Orang berpuasa itu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Ada tiga manusia yang doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Thalathatu da'awatin la turaddu, atau ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak. Yang pertama, da'watul walid. Doa yang tidak ditolak oleh Allah, doanya orang tua kepada anak. Ibu-ibu yang mendoakan anak, doanya tidak ditolak oleh Allah. Apalagi doa ibu-ibu. Ibu-ibu yang mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya, doanya tidak ditolak oleh Allah. Mumpung bulan Ramadan, mumpung dalam kondisi puasa, doakan yang terbaik. Doakan anaknya jadi anak-anak salih. Doakan anaknya jadi anak pintar. Doakan anaknya jadi anak yang baik. Doakan anaknya jadi anak yang sukses. Walaupun mungkin hari ini anaknya masih belum pintar, mungkin hari ini anaknya belum hebat, mungkin hari ini anaknya belum soleh, nggak usah khawatir. Yang penting ibu doakan dulu, bapak doakan anaknya dulu. Sambil dididik, masukin ke lembaga pendidikan, jaga baik-baik, insya Allah Allah jadikan anaknya sebagai anak salih dan solihah. Tapi juga harus diberi contoh oleh ayah, harus diberi contoh oleh ibu. Contoh yang baik bagi anak adalah ibu dan ayahnya. Yang nomor 2 kata Nabi, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, wa da'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa menahan lapar, menahan haus semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Ketika dia berdoa, Allah langsung menerimanya. Karena orang yang sedang berpuasa semata-mata karena Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi itu. Tidak mungkin Allah melupakan orang yang sedang berpuasa karena Allah. Karena rahasia puasa itu berada di sisi Allah. Maka mumpung ibu masih puasa, mumpung bapak-bapak masih dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan, mari kita berbanyak berzikir, bertaubat kepada Allah, serta sempurnakan kita dengan amaliyah yang lain, termasuk membaca Quran. Bapak-bapak, sudah berapa kali hatam kita? Berapa kali hatam pun? Hampir. Hampir dimulai ya. Bukan hampir hatam, hampir dimulai Ustadz. Ibu, terakhir baca Quran kapan? Terakhir kali baca Quran kapan? Sebulan lalu. Oh, masih bagus, Bu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, terakhir buka HP kapan? Terakhir buka HP kapan? Baru Ustaz gitu. Ayo ibu-ibu. Kalau misalnya pagi tadi itu kita barusan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Dijawab saddaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Ibu menyaksikan, benar wahai engkau muadzin, saddaqta, benar engkau muadzin, benar engkau yang tukang adzan, wa bararta, semoga kita semuanya dan engkau berada dalam kebaikan di sisi Allah. Nah, itu kan doa yang indah, Bu. Jadi kalau kita ini mau mengawali hidup dengan cara yang baik, habis sholat subuh sempatkan diri ambil Quran.
Walaupun hanya sebentar. 5 menit itu kalau dengan cara tartil, kan ada 3 cara baca Quran itu ya, ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Kalau tartil itu yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tartil. Tadwir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang hadr Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu hadr. 5 menit saja dalam 1 hari baca Quran, insya Allah 1 lembar selesai. Apalagi kalau ibu-ibu mau menghatamkan Quran 1 bulan, itu bisa sebenarnya. Bisa, dan itu mudah caranya. Selepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cukup 2 lembar saja. Yang penting istiqomah. 2 lembar per habis salat. 1 hari 1 malam berarti 1 juz. 1 bulan 1 kali khatam. Selesai. Yang kedua, ini kata Rasulullah SAW, doa yang tidak ditolak oleh Allah, doanya orang yang sedang berpuasa. Maka ibu-ibu yang masih belum belanja baju, cepat-cepat doa sebelum Ramadannya selesai. Entar kena keja mana kamu. Yang nomor 3, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang perjalanan. Misalnya dari Banjar, perjalanannya di mana? Dari sini bukan ke Siantan. Dari sini batas musafir itu 2 marhalah. 2 marhalah itu dari sini ke Mempawah, kurang lebih. Itu 2 marhalah, 80 kilo. Nah, ya ini beda orang dari Sungai Ambawang depak ke Pontianak tak pasah. Mata pasah mat. Musafir kiai ku. Ini meroman edin aja. Roman atau kilo dari pasar mata pasah. Aduh bahaya itu. Ya, 2 marhalah itu batas orang musafir. Boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dari sini Mempawah hari ini, walaupun 2 marhalah itu kan kalau nggak puasa lucu, Pak. Terlalu dekat. 2 marhalah zaman Nabi itu karena pakai kuda dan pakai unta. Kalau hari ini ke Jakarta, apalagi pakai pesawat, walaupun itu ratusan marhalah, 1 marhalah itu 40 kilo lebih, Ibu. Itu kata madhab Syafi'i. Kata madhab Hanafi 96 kilo kalau 2 marhalah. Kalau kata Imam Syafi'i 82 atau 83 kilo. Itu bukan persoalan. Nah, karena mumpung kita ini, oh lepas tak ada waktu nabang. Mumpung kita ini masih dalam kondisi Ramadan, perbanyaklah baca Quran. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah ini nanti setiap hari Itsnin pagi ada kegiatan subuh, kegiatan kuliah subuh. Hari ini termasuk saya yang pertama ya. Saya yang pertama. Terus insya Allah nanti ada Gus Fahmi ya, ada Ustadz Abdul Hadi dan Habib Nizar. Terima kasih atas undangannya. Ya, ini walaupun saya agak jauh dari Siantan, tapi saya sudah bilang sama ini, oh ini nggak enak karena ada Bang Haji Ikram gitu. Lagi cabut izin saya dari alumnian gitu. Maka ya ngantok tak ngantok kudu mangkat ini. Tapi ujiannya nanti setelah saya pulang nih, Pak. Banyak berung kopi si muka, Pak. Nah kok sepeda motor hambu tibi lagi belok kanan tibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, bulan Ramadan ini saat yang tepat bagi kita untuk muhasabah, introspeksi. Napa dihubungkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an? Apa ucapannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an? Hasibu qabla an tuhasabu.
hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sempatkan waktu untuk banyak beramal saleh selama Ramadan ini. Luangkan waktunya untuk berbuat baik selama Ramadan. Jadi jangan merasa capek dan jangan merasa lelah, karena kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi. Kita bisa hidup tahun ini, Ramadan kali ini, tapi bisakah Ramadan yang akan datang kita masih hidup? Atau jangan susah-susah, jangan ngebandingkan Ramadan berikutnya atau yang kemarin dengan hari ini. Hari ini kita puasa, bisakah besok kita puasa? Atau hari ini, subuh ini kita masih salat, bisakah besok subuh kita masih salat? Atau lebih pendek lagi, hari ini saat ini kita bisa salat subuh, sujud kepada Allah, betulkah nanti zuhur kita masih salat? Jangan-jangan ini adalah salat kita yang terakhir. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan wali, seorang wali perempuan yang bernama Rabi'ah, pernah ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wahai Sayyidah Rabi'ah, aku melihatmu ketika salat begitu tenang dan begitu khusyuk kepada Allah. Apa rahasia anda ya wahai Sayyidah, sehingga salat anda begitu tenang, salat anda kelihatan begitu menenangkan dan begitu luar biasa? Apa jawaban indah dari Sayyidah Rabi'ah? Ya Imam Hasan Al-Basri, karena aku merasa bahwa ini adalah salatku yang terakhir. Kenapa aku berusaha memperindah salatku? Kenapa aku berusaha memperindah ibadahku kepada Allah? Karena aku tidak percaya, aku tidak yakin apakah setelah ini aku masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sujud lagi. Makanya aku berusaha untuk salat dengan salatku yang terbaik, karena aku khawatir ini adalah salatku yang terakhir, dan aku khawatir inilah sujudku kepada Allah sebagai sujud yang terakhir. Maka aku berupaya untuk memperindah salat dan sujudku kepada Allah. Pelajaran pentingnya adalah untuk kita, jangan kita berpikir bahwa hari ini kita masih hidup lagi. Sebagai penutup, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimangkibi. Suatu masa Rasulullah memegang pundakku seperti ini dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia wahai Ibnu Umar, ka'annaka gharibun, seperti orang asing, aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Maksudnya apa? Jangan pernah mengira bahwa engkau tidak akan mati. Jangan engkau menganggap hidup di sini ini selamanya. Di sini ini sebentar, kata Rasulullah. Perjalananmu di sini ini sesaat. Awabiru sabilin, dan anggaplah hidupmu itu seperti orang yang sedang melintasi jalan. Kenapa? Hidup ini cepat. Hidup ini singkat. Hidup ini tidak lama. Masa untuk kita ini tidak panjang. Maka berbuatlah sebaik-baik mungkin dan mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika sore hari sudah sampai dalam hidupmu, ketika sore engkau masih hidup, jangan kau mengira besok pagi engkau masih hidup. Dan ketika pagi ini masih hidup, jangan menyangka nanti sore engkau masih hidup. Jangan lama-lama. Ibu-ibu sudah ngantuk. Saya juga ngantuk. Mudah-mudahan ini manfaat walaupun sebentar. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya pribadi. Karena yang paling sulit bukan menasehati orang, tapi yang paling sulit menasehati diri sendiri.
Semoga ini menjadi nasihat terbaik untuk saya dan mendatangkan manfaat bagi ibu-ibu sekalian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan, melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu dengan tujuan untuk mencari ilmu Allah, maka sesungguhnya Allah tengah memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kita diterima oleh Allah, tarawih kita, tadarrus kita, sedekah kita, semuanya menjadi bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Kebenaran datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni karena keawaman saya sendiri. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi ta'ala hamda syukri lillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma ya Allah ya alimus sirri wa fa'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina bijahin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bihurmati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikaramati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihurmati Ramadan wa bibarakati Ramadan Allahumma yassirna wa sakhilna umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulik wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.